Asik. Enak juga nih permainan. Berisik bener, itu tetangga gue lagi sakit cikunyunya. Lu malah main begituan, ngonjreng, nadanya nggak ada yang berubah-ubah. Norak lu. Orang kenal ini apa? Apaan sih tuh? Ini Kemarin biola, sekarang ini yang coba lihat gua. anak zaman sekarang, Norak. Gua jelasin dulu. Nggak coba lihat itu kayak dulu. Gua kira jelangkung lu. Mau manggil Bernit. Ini kalau dibalik jalangkung. Iya, serem Dia bisa banget. nulis nih kalau malam. Begitu tuh dia tuh. Apaan sih tuh? Lu tahu gak ini namanya apa? Nggak tahu lu ya? Nggak tahu gua. Ini namanya tehian. Apa? Tehian. Tehean. Ejaannya gimana? Tehian. Tehean. Lu Terus tahu ini dari budaya mana ini? Ini alat musik nih. Alat musik dari budaya mana nih? Alat musik ini dari budaya Betawi. Betawi, baru lihat gua. Nah, bukan Betawi aja sih, sebenarnya ini alat musik dari akulturasi dua budaya. Pertama ini asalnya dari Tionghoa. Tionghoa. Biasanya alat musik ini dipergunakan untuk kesenian atau apa gitu? Kesenian, Senian. seni musik. Biasanya gini, lu suka kan denger ondel-ondel pada main alat musik tuh? Iya. Kalau lu main ke daerah Ragunan situ, Benar, lu benar. ke Setu Babakan, Iya. ada tuh sebagian ondel-ondel yang suka main ini, Benar, tehian. benar. Namanya. Nah, yang suara nene none none. Ini kalau di silat-silat ya? Silat-silat begini nggak? Ya bisa, tapi kalau ini lebihnya ke gambang kromong. Gambang kromong itu apaan? Gambang kromong itu alat musik. Coba mainin lagi gua. Gambang kromong itu terdiri dari beberapa alat musik, termasuk ini tehian. Oh, dia ini gua kira ini biola versi tradisional. Iya bisa juga kayak ini permainan sama alat kan musik ini? yang digesek. Iya, maksudnya Sama tuh. Ini dia ada sokanya namanya. Sokanya itu buat ngegesek ini. ini apa nih, batok kelapa ini Ini ya? batok kelapa. Batok kelapa. Ini menyatu ya? Nyatu nih tuh. Ngejepit dia. Lu nggak bisa Lino mainin kan aja lu? lo, kalau bisa mainin mah bagus ini. Ya gue masih belajar, nggak ada ya semuanya yang instan, harus dipelajarin dulu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini kita mengangkat budaya tradisional Nusantara. Betawi, Dari gue orang Betawi kan. Iya, Nusantara Oh, dari iya. Indonesia. Pokoknya kita harus terus membudayakan inilah supaya adik-adik kita yang generasi sekarang kan agak kurang tuh Nggak pengetahuan. semua orang bisa main ini, orang-orang tertentu. Seenggaknya dia tahu aja Iya. ada alat musik itu. Alat musik ini juga banyak namanya, ada tehian, ada sukong, ada kongyan namanya kalau nggak salah. Oh, berarti kecina-cinaan ya? Emang alat musik awalnya ini dari Tionghoa. Udah, saran gua mendingan lu taruh, jangan yang taruh tempat gelap. Tapi lu menghargai ini sebagai alat musik ini gua tradisional hargai. gak? Ya iya jelas. Sebagian dari dong. kearifan lokal bangsa Jelas Indonesia dong. Awas tuh, ntar Nah, gua taruh dulu. jangan taruh yang tempat-tempat serem lah. Ntar dikira itu jelangkungan lagi lu. Kalau malam dia berdiri sendiri. Nyari orang. Opening dong. Opening. Suka gua kalau mau opening. Iya. Mau gua apa lu? Ya lu aja lah. Kenapa? Masa gua terus? Gua kaku kalau opening. Lu aja yang opening. Pantesan, lu sih muka lu kebanyakan disiram nggak disetrika. Kecak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bukan Data di channel Anotasi ID. Hari ini gua bersama Kak Septian selalu hadir menemani kalian untuk mengisi-ngisi waktu luang kalian supaya kalian bisa tertawa di tengah krisis pandemi COVID-19. Terhibur. Walaupun dompet Kosong. Ya, lagi-lagi kita akan membahas tapi bukan paripurna. apa nih? Karena paripurna membahasnya yang terlalu serius. Karena
tahun ini kita di awal tahun 2021 dikagetkan Apa tuh? dengan jatuhnya pesawat Ya. Sriwijaya Air SJ182. Kemarin 2020 sudah banjir, sekarang kita Di awal tahun ini di awal tahun lagi dikagetkan dengan jatuhnya jatuhnya. pesawat. Kami dari Bukan Data, dari Anotasi ID mengucapkan turut berduka cita atas jatuhnya Pesawat kapal atau pesawat Sriwijaya Air pesawat SJ182. 182. Semoga korban yang hilang cepat ditemukan oleh dari pihak-pihak pemerintah seperti Basarnas, Polri, TNI Angkatan Laut dan jajaran lain sebagainya segera dievakuasi, korban-korban segera ditemukan, pesawat segera ditemukan, black box-nya juga segera. Di 2021 ini Apa tuh? hashtag kita adalah, masih ingat nggak yang kemarin? Banyak kejadian nih. Hashtag Hashtagnya 2021 sukses, 2021 ada duit. duit apa? Ih, kan hashtag kita 2021 ini kita harus sukses. Oh, kita punya duit. Ya ada duit dah. BST udah cair gua. Hah? BST gua udah cair. Apa BSD? Bantuan sosial tunai. Lo nggak dapet lo ya? 300.000. Orang ngajak-ngajak gua lu kalau Ada dapet duit, BSD. gua mah. Ada duit lo sekarang? Iya, ada duit. Pantesan kalau nggak positif tawan. Jadi 2021 ini mudah-mudahan kita tetap terus berkarya, Septian. Betul. Jangan kasih kendor. Betul. Terus kita memberikan hiburan namun tetap kritis kepada teman-teman semua. Humoris dan tetap Kritis. Tetap. Nah, kali ini kita akan membahas apa, Bung Septian? Tunggu dulu. Gua masih bingung nih. Ini apa nih? Ya. Ini apa? Ini justru itu, ini bukan minuman haram. Ini minuman halal. Hal gimana? Gua baru ngeliat ini minuman keras ini yang botol lebih. Norak banget loh. Nggak pernah nongkrong Saparella. di ini sih lo, warung pinggiran. Ini dari Indo nih, Indo Saparella Indonesia ini. Ini ya pokoknya minuman Indonesia, tapi jangan disebut merek karena gua suka, gua pengen ngasih lu. Ini bukan endorse. Ya, bisa mancing-mancing dikit mas supaya kita dapat endorse ini keren. Ini minuman keras. Enggak. Minuman keras sih, botol yang keras. Oh. Ini mah dijamin halal. Oh iya, kopi. Nggak ada ini. Kopi bersoda ya. Lu biasa kemarin kan kita minum kopi yang bubuk. Nah, itu kan tradisional. Tetap ini kopi tapi yang dikemasan dengan modern begitu. Jadi biar imbang lah, ada tradisional, ada modern. Ini tanggal muda lu udah gajian. Belum. Udah lu beli kayak gini. Kan itu mendapat yang lain. Ya paham dah gua. Supaya biar enteng, lu mau yang mana? Gua mau ini berat banget, gua mau yang ini nih, Kapiten. Kapiten. Pati murah nih kali ya. Bukan. Kapiten doang mereka. Bukan. Nah, nih gue yang king nih. Makanya. King supaya gue jadi raja. Yang ini mah buat di rumah gua, buat pajangan di ruang tamu. Enggak, gue nanti takut lu jadi botol cupang. Jangan. Ya cupang juga bagus taruh di situ. Iya bagus sih, tapi kalau lu bisa ngerawatnya, ntar lu buang sembarangan lagi. Kalau mau jadi buat botol cupang atau pot bunga nggak jadi masalah. Lu mau nyoba yang mana nih sebelum kita bahas pembahasan konten kita hari ini? Nih gua nih, Cuman gue bingung, lu pengen tahu kekuatan gigi gua nggak? Mau tahu lu? Coba. Nih. Coba. Halo, basah lu. Buset, itu gigi apa besi ya? Emang udah sakit apa? Gua 3 tahun belajar silat, masa gua nggak bisa buka itu pakai gigi? Masa? Lu cobain. Ya gua juga cobain ya. Coba. Buset, gigi lu gila benar itu. Bujuk. Gigi apa? Apa gigi kawat kali? Usahanya gelembung-gelembung. Nah, iya. Ada alkohol ini? Ya nggak ada dong, lihat 0%. Oh iya, Nggak ada. Cheese dulu dong, cheese dulu. Aduh, udah amat cheese dulu. Gaya lo, udah kayak orang mau minum kayak gini. Terlalu manis. Ya. Biar kita ada peningkatan dikit deh lah. Orang yang kolesterol nggak cocok nih minum ini. Iya. Langsung naik gulanya. Iya, tapi jangan banyak, boleh yang cipin dikit-dikit mah. Jadi 2021 ini biar ada peningkatan kita. Ya betul lah, harus ada peningkatan. Masa iya? Gue udah ganteng begini, udah rapi gue dari rumah. Masa kita punya duit nggak punya duit tetap makannya di Tampang gua kayak- ya kayak- boleh sih di pinggiran. Tampang gue udah kayak orang berduit ya. Tapi ya itu dia, nggak boleh sombong ya. Jangan sombong lu kalau udah kaya.
Kalau enggak lu ke sana ke Jalan Tamrin. Tahu kan lu kemarin kita sudah ngebahas reshuffle 6 menteri yang kemarin. Ya, itu udah baru selesai kita bahas. Udah bahas kan? Nah, bagi teman-teman yang belum nonton channel kita, scroll ke bawah ada tuh pembahasan tentang 6 menteri. Nah, sekarang tapi dari 6 Happy menteri ending. itu iya, tapi Akhirnya dari 6 menteri bahagia. itu ada satu Apa? yang kerjanya mencolok dan langsung viral menjadi buah bibir di jagat sosmed. Bukan mencolok sih gue bilangnya. Gue paham nih, gue tahu alur pembicaraan lu kemana. Gue tebak. Nah, Bukan mencolok, tapi kita sebut aja ini semacam gangguan jiwa pencitraan. Cocok kan? Gangguan jiwa pencitraan. ini bahasa apa? Gua nggak ngerti. Gangguan jiwa. Pencitraan. Berarti gua apa namanya ambisius banget untuk gua supaya terkenal gitu. Iya, terlalu ambisius Berlebihan. untuk pencitraan. Berlebihan menurut gua. Emang siapa yang Ini berlebihan? asumsi gue pribadi Emang ya. siapa yang berlebihan? Ya kan lu sendiri yang mau bahas hari ini. Iya. Nah, yang lagi rame ada menteri yang baru dilantik. Setelah menteri sebelumnya kan ditangkap sama korupsi. Ditangkap sama KPK Iya, gara-gara yang korupsi mana? bantuan sosial. Artinya mensosnya Hmm. diganti tuh sama mensos dari Surabaya tuh transfer main. Iya. Nah, dari 6 menteri yang di reshuffle, yang paling menjadi buah bibir, Twitter kan punya Twitter, baca Twitter juga kan? Iyalah. Nah, di situ tuh mensos yang sekarang hari pertama kerja langsung belusukan. Belusukannya kemana? Lu tahu kan? Gepeng. Hah? Gue nyebutnya gepeng. Apa gepeng? Gelandangan pengemis. Nah, yang ada di kota besar DKI Jakarta, Jalan Tambir Sudirman. Emang lu pernah selama ini? Tapi sepanjang pengetahuan gue juga nggak tahu ya. Selama gue ke Jakarta, ke kota besar tuh, khususnya Jalan Tamrin atau Sudirman, jarang gue nemuin gelandangan. Gitu aja. Tapi ya, daerah mana dulu nih? Gelandangan banyak di DKI iya, Jakarta. di kota di DKI Jalan Sudirman tadi. Sudirman. Jalan Tamrin nih, gue baca di Tempo nih. Nih, ini lucu nih, nyampe segala dibuat meme itu. Kalau menurut gue sih itu kerja, ya itu kerja lah. Tapi ya, menurut gue kan gue udah bahas. Apakah nanti ketika Bu Risma jadi menteri berlebihan atau dramanya akan sama seperti yang di Surabaya, nangis-nangis, ngambilin sampah. Kan itu kan hanya di kotanya. Tapi kalau untuk di skala menteri, kan dia pasti nasional kan? Iya. Nggak hanya di satu tempat. Kalau mau dia harus nih tuh ini Tempo ya, ini yang bikin gua ketawa 7 kali. Gue mau baca. Bu Risma itu ceritanya dibikin karikatur Ya. dan gelandangan. Ya. Yang Bu Risma ini mengatakan kamu benar-benar gelandangan kan? Ya. Betul. Asli Bu, ini ada edikat saya. Wartawan berarti gelandangan. Ada edikatnya. Keren juga ya. Ih, jadi seneng bisa nama gelandangan karena ada Bu Risma belusukan dibantu. Kalau ada edikatnya berarti apa? Nah, itu tuh gambaran aja supaya benar bahwasannya sasarannya targetnya benar-benar gelandangan, nggak pencitraan bawa settingan gitu. Tiba-tiba lu misalkan tukang apa gitu, tukang kios, tapi rumor sih gitu dia tukang kios. Tukang apa atau ada juga satu anggota di kadernya gitu di partainya. Jadi lo di setting, gua belusukan, gua temuin lu harus kayak gini gitu. Oke. Ya. Jadi asumsi publik lagi rame begitu ya. Gue punya 2 asumsi penilaian buat Bu Risma. Gimana? Kalau itu benar kenyataan, realitas, masalah sosial, gelandangan, yang sampai saat ini menjadi PR DKI Jakarta, dan dia ditemukan itu langsung, itu bener gelandangan, itu wajar-wajar aja. Itu namanya Bu Risma kinerjanya baik. Tapi kan nggak hanya di Jakarta. Nah, tak dulu gue belum selesai. Itu asumsi pertama gua. Asumsi kedua gua, kalau itu settingan, orang yang dipungut dari orang yang mampu untuk menaikkan citra seseorang, Yang ya nilainya itu berlebihan, membodohkan masyarakat. hoax jadi. Bukan hoax. Ya bisa jadi kan dia. Ya hoax, nggak ada nilai edukasinya di situ. Pertama, kedua itu membodohkan masyarakat. Benar sih, benar. Lo orang banyak gelandangan yang butuh bantuan lah, kok ini gelandangannya di setting gitu. Nah, paham nggak?
Maksud gua nggak sih nggak ngeliat dari situnya. Kalau mendingan kalau memang ini apa namanya gelandangan ini happy, mendingan ini jadi gelandangan aja. Kalau ya bener, gua bener jadi gelandangan. Lo gelandangan punya HP iPhone 12 Max Pro. Oh, yang kameranya 3. Iya makanya. Kalau ya mungkin ini bagian dari menaikkan citra Kemensos yang sebelumnya. itu sih asumsi lu ya. Tercoreng. Ya bisa jadi ya untuk nutupin itu ya kemarin ya. Dugaan gua sih begitu. Ya. Jadi ini dipaksa untuk tapi ya Allah walam bisaub, yang penting dia amanah untuk bisa menjadi yang terbaik, jadi menteri yang terbaik setelah menteri yang Tapi akhirnya itu terbukti settingan apa beneran? Itu sih dibilang orang yang berbeda. Jadi rupanya saja yang mirip, tapi itu belum tahulah gua kebenarannya. Jadi gua yang dituduh sama netizen itu gue gelandangan, padahal gue bukan. Jadi dua orang yang berbeda gitu loh, hanya rupanya aja yang sama. Tapi kan itu sempat mengagetkan jagat sosmed. Lah, gue pusing ngebahas politik, mendingan kita ngebahas tentang harapan hayalan di 2021. Kenapa lu 2021? Nikah lah. Gue umur gue udah 28, gue belum nikah. Emang doi lu udah ada doi? Doi udah ada, lo tau kan gue sering update status. Kasih lagunya dong doi. Apa tuh? Lagu kangen band. Enggak, gue punya lagu buat doi, itu lagu Afgan. Ya kayak gimana coba? Ya ini kemarin gue nyanyi ya. Cintaku bukanlah cinta biasa, jika kamu yang memiliki. Stop. Tinggi banget itu orang suaranya, bagus, gue salut gue sama suaranya dia. 3 oktav itu suaranya. Kayak nyanyi lagu Titanic, siapa sih namanya? Lagu-lagu itu Titanic, Tenonet. Celine Dion apa sih? Artisnya? Apa namanya gue juga ya? Celine Dion. Iya, Celine Dion itu suaranya tinggi banget. We will always love you. Itu ya? Pales suara lu nggak masuk. Ya maksudnya gitu kan lagunya yang Titanic gitu kan. Iya. Itu lagu spesial gue buat sih. Yakin nih lu menikah nih? Ini hayalan lu apa bener-bener? Gue takut lu ngayal doang mau nikah. Ya, biar waktu yang menjawab. Emang lu udah usaha apa? Tugas gue hanya ikhtiar dan takdir yang menentukan. Tapi lu udah yakin? Selain nikah apa? Gue mau fokus mengajar. Gue mau jadi seorang profesional dalam bidang mengajar. Ngajar apa? Khusus mata pelajaran gue IPS, Bahasa Indonesia, Sejarah. Emang lu mau menguasai di bidang itu? Lu mau uji gue? Coba. Ntar di luar, pakai papan tulis, sediain spidol. Gue mau ceritain lu nabi-nabi, dari nabi pertama sampai nabi akhir. Meragukan kualitas gue loh. Ya, oke, gue mau nanya Pak Guru satu. Pertanyaan gue, mengapa para pahlawan suka kabur-kaburan baik dari dompet gue? Itu dari estimasi. Kalau ditinjau dari sejarah bagaimana itu di dompet gue biasanya berkumpul semua tuh. Ada peti murah, Antasari. Itu bukan masalah. Itu bukan pahlawan yang jadiin masalah. Itu karena emang lu nya susah. Ya pahlawan itu kan simbol. Di uang itu pahlawan itu sudah sebagai simbol. Nah, ini dia. Jadi suatu penghormatan terhadap para pahlawan dijadikan dengan nominal uang. Jadi gue sampai pusing kata gue, coba Pati Murah itu cariin dulu itu Pak Karno. Kemana sih larinya? Orang pulang Tuaan Pati Murah mau gimana kok Karno? Pati Murah mau tahun 18. Iya, nominal kan gedean Pak Karno. Iya. Coba cari Pak Karno tuh di mana udah 2 minggu nggak pulang. Terus ada lagi nggak? Harapan gue lagi di tahun ini, gue lagi fokus mengelola organisasi juga. Organisasi apa nih? Bukan organisasi ini kan, bebek Pemuda khususnya. Oh, pemuda. Jadi pemuda itu pengen lu buat apa? Jadi gelandangan DKI. udah lu ke DKI gitu gimana? Gue memberdayakan. Memberdayakan itu yang benar gimana memberdayakannya? Ya sesuai dengan gerakan gua yang fokus di bidang pendidikan, Oke, cakep. senian dan budaya. Cakep. Untuk memajukan lingkungan,
Kalau bisa sih bangsa dan negara bahkan internasional lo. Ah jauh banget itu mah nanti. Lingkungan sekitar dulu perbaiki, nggak perlu jauh-jauh ngomongin negara. Emang masalah lingkungan lu apa sih? Narkoba pertama. Narkoba. Sampah nomor 2. Narkoba itu bagaimana? Narkoba itu bagaimana ceritain? Ya masih banyak orang yang menggunakan narkoba, masih banyak yang tertangkap narkoba. Itu rentan usianya berapa? Ya ada yang anak-anak, ada yang dewasa juga. Masya Allah. Jadi anak-anak pun banyak pergaulan lingkungan sekitar. Ini kan masalah sosial yang ya. menjadi rahasia umum yang biasa dalam pergaulan pemuda. Tapi ya ini semua harus diputus mata rantainya. Nah, maka cita-cita lu adalah memutus. Salah satu upaya untuk memutus rantai narkoba ya mengaktifkan pemuda dalam kegiatan hal yang bermanfaat untuk lingkungan. Apalagi di masa pandemi begini. Kesadaran pemuda untuk lingkungan tuh lebih tinggi. Solidaritasnya. Terus yang itu yang Depok? Apa tuh? Yang gadis tapi bukan gadis? Depok kenapa? Yang gadis bukan gadis? Gadis gimana? Ya dia gadis tapi bukan gadis. Enggak perawan. Kok nggak perawan sih? Lah gadis bukan gadis gimana sih? Oh no, gue nggak enak gua nyebutinnya. Yang banyak banget di Depok gadis. Data dari mana dulu nih? Oh no, janda. Apaan? Banyak di Depok katanya janda kemarin. Janda apa perawan sih? Lu ngomongin apa sih? Oh, ini gadis bukan gadis, kan bukan di Depok. Apa namanya, tingkat perceraian itu tinggi. Itu tahun sebelumnya. Sekarang? Justru sekarang ini salah satu kader partai dan KPAI itu membuka data tuh tentang pergaulan bebas di Kota Depok. Oh. Itu miris tuh 71%, 70% lah. Siswi di Depok itu diketahui tidak perawan. Nah, harusnya lu merangkul itu. Ya itu kan udah rangkul. Oh, berarti lu laki-laki perempuan ya di organisasi Ya lu? semua. Apa membedakan gender? Oke. Gue takut berak-berak. Luar biasa gue minum begitu. Kemarin kencing paling lu warnanya biru, awas lu kencing lu warnanya biru. Mules gue kalau minum minuman soda. Kenapa emang? Lu bisa minum apa? Nora bener sih lu. Gue maunya kopi panas, kopi hitam, kopi pahit. Ya, nanti di konten berikutnya kita akan minum itu karena kita memperkenalkan kopi kemasan modern biar imbang. Jadi ada tradisional, ada modern. Ini tujuannya apa? Endorse? Bukan. Nyolek ibarat di Facebook. Lu pernah main Facebook gak sih? Gue endorse lu bohongin gue lu, bagi dua lu ke gue. Enggak. Bukan, gue nyolek doang, nyolek lah kali ini dipakai. Lu pernah main Facebook gak sih lu? Gue nggak aktif di Facebook. Ya tapi pernah nggak? Ya gue punya Facebook. Kenal nama colek kan, colek. Ya, colek. Iya colek gitu. Kali aja kita dapat. Nggak kayak gini juga caranya. Iya, ya nggak apa-apa. Namanya juga suka. Ya, kita kalau udah suka ya ngapain sih? Harus minta bayar. Kecuali bisa masuk Pak Eko gitu dong. Gitu. Bisnis 2021 kan harus bisnis. Lapar semua. Perut tuh lapar. Lapar mah gue mah udah biasa. Ya jangan biasain. Yang jadi masalah tuh kelaparan baru nggak biasa. Oh iya juga. Lapar lu kalau pagi gak makan lu lapar. Tapi gua kadang susah ya. Mau berak tuh susah gua kalau pagi. Lu jarang makan paya, Punya. jarang makan buah-buahan. Lu sering makan makanan yang berserat. Kadang gua kalau mau kerja, gua paksain aja ntar aja bokernya mah di ini di kantor. Lu apa sih kendalanya? Lu makan Emang perut orang susah. makan pisang batu kali lu. Kadang gue pagi abis mandi, gue mau mandi tuh. Kan terus nanti kalau mau ini mempersiapkan dulu ya, buang harta dulu kan. Susah, nggak bisa gue. Kadang gue suka ambil ngopi, tapi nggak bisa. Ini udah mulai offset nih pembahasan. Emang lo nggak bisa boker? Emang lo pernah nggak lo boker untuk melakukan ini edukasi lo untuk memperlancar pencernaan. Orang memiliki metode masing-masing. Kalau gua boker sambil ngopi. Ya boker mah panggilan alam. Di waktu lu pengen berak ya lu berak. Ya kan susah pencernaan gua. Ya waktunya jangan berak ya jangan berak. Lah gua pengen berak tapi nggak bisa berak. Ya apa kayak lu makan? Lu pengen berak ribet amat. Ya kayak gua minum kopi. Lu lo jelas nih pembahasan. Kembali lagi ke awal. Oke.
Untuk itu budaya kira-kira bisa nggak dikemas dengan K-pop? Ini dikemas sama K-pop? Ya. Bisa. Gimana? Teorinya bilang masuk nggak genrenya? Dalam teori ilmu sosial itu dibilangnya akulturasi. Perubahan tapi tetap tidak meninggalkan nilai-nilai etika budayanya. Ya. Tapi dikemas dengan yang berbeda. Penggabungan buah kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Keren. Banyak rap dipadukan dengan gamelan ada. Terus apa lagi? Keren. Ya banyak tuh hal yang biasa. Tapi lu mendukung nggak sih akan gerakan itu? Ya dominasi budaya tuh udah jadi hal yang biasa. Sekarang gini, pasti doi lu sering kan nonton drakor. Ya. Sampai lu gedek, mungkin sampai lu gedek. Enggak gedek juga. Gua ada waktu we time tertentu untuk nonton drakor. Padahal gua nggak ngerti tuh filmnya apaan. Gua mau nonton deh. Jadi lu lah, ibarat nonton film kosong aja lu nggak ngerti begitu. Gua nggak ngerti. Gua mau harus pengen ceweknya. Yang penting nonton sama doi. Walaupun lu nggak ngerti tujuan terungan. Gua harus pengen ceweknya. Yang penting sama ceweknya. Ya iya. Yang penting ada cewek di Korea itu ya. Ya, tapi gue sih menyayangkan ya kalau proses masuknya budaya itu ke suatu wilayah Indonesia nih misalkan itu diterima dengan mentah-mentah gitu tanpa ditinjau kembali. Itu dong. Jadi kan apa namanya ya, perputaran zaman ini sangat cepat kan, apalagi era teknologi. Putaran apa? Zaman. Mau zaman berputar? Iyalah. Waktu yang berputar. Zaman mah nggak muter. Zaman tuh ya zaman berjalan, nggak berputar. Transisi zaman. Dari zaman jahiliyah. Iya benar. Sampai zaman terang benderang, apalagi dikemas dengan era globalisasi teknologi. Ya kan K-pop atau drakor itu kan kemasan film yang milenial sekali kan, dengan teknologi yang canggih. Dulu lu masih inget nggak kalau nonton film itu blur, nggak terang, nggak kayak gini nih, kayak kamera kita sekarang bagus bener. Kamera mahal. Lah ya iya, dulu kan kita paling berapa tuh, 180, kecil banget. Harga itu menentukan kualitas. Iya kan zaman dulu ya paling. Ya zaman dulu belum ada teknologi secanggih sekarang. Ya makanya itu. Namanya proses pengetahuan teknologi itu ya terus berkembang. Tapi mengapa? Pertanyaan gua, lu sebagai ahli nih dalam menganalisis persejarahan, mungkin ini ada di pelajaran. Kenapa original music or film or budaya dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Belagu lo ngomong lo Inggris. So Inggris lo. Little I know speak English. Jadi kenapa yang original produk karya cipta dari anak bangsa kita itu jarang disenengin oleh pribumi kita sendiri. Tapi kalau K-pop yang dari Korea masuk cepet, wah orang pada suka. Terus drakor orang pada suka. Gue sih lebih menyalahkan sistem pendidikan kita. Kenapa tuh? Sistem pendidikan kita itu masih sekiranya masih belum mau meningkatkan kearifan lokal budaya. Apa tuh yang menyebabkan belum adanya peningkatan kearifan lokal? Sedangkan si Arif sekarang udah main sinetron. Arif lokal. Kearifan lokal mah kearifan suatu daerah. Oh, gua kira si Arif. Budaya, kesenian, bahasa. Gua kira si Arif. Harusnya. Harusnya gimana? Ya kita janganlah terlalu misalkan belajar pagi, belajar IPS, ilmu eksak gitu kan. Ntar bikin PR, ntar bikin makalah. Puyeng orang. Iya kan? Udah dapat pembelajaran online, disuruh kursus juga, itu pembelajaran terus. Mati itu hak anak untuk bermain. Mati hak anak untuk. Jadi lo ingin ngebahas di sini adalah minimnya pengenalan lingkungan sosial terhadap anak. Nah, lingkungan sosial ini harus itu dimanfaatkan dengan apa? Dengan mengangkat kembali kearifan lokal, kan budaya. Sekolah begitu ya. Pitra, ngerjain PR udah belum? Pitra les. Gua nggak sepakat sama sistem pendidikan kayak gitu. Dulu begitu. Membodohkan. Kita dulu, ya artinya main terus, main mulu, main kelereng terus. Lupa waktu untuk belajar.
Sekarang begini, kalau lu dipaksa buat belajar, bagaimana cara kerja lu? Bagaimana motivasi lu buat belajar? Sedangkan lu belajar aja karena dipaksa, lu belajar aja karena dituntut. Tapi bukannya enak yang dipaksa-paksa? Udah offset. Iya terus. Ya, udah offset. Nggak bagus. Nggak bagus ya. Tapi kalau yang dipaksa itu mah enak kan? Enak. Iya. Iya benar sih. Jadi kita harus sejak dini mengajarkan anak-anak kita. Gua akan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk anak itu bermain, untuk anak itu belajar dan untuk anak itu berpikir. Oke. Terakhir ini, lu pengen punya anak namanya siapa? Gua bakal namai anak gua. Kalau laki-laki siapa? Perempuan siapa? Kali aja lu jadi rekomendasi itu anak sama temen-temen yang nonton. Jarang orang menamakan, banyak orang yang menamakan anak itu dari, misalkan dalam konsep agama ada Islam itu Muhammad, Asmaul Husna. Oke. Nama-nama yang terbaik, nama-nama Allah. Itu bagus menurut gua kalau untuk agama Islam. Nah, kalau untuk agama Kristen ya sesuai tuntutan agamanya. Begitupun yang lainnya. Kalau lu pengennya siapa, lu tutup poin lu. Ya gua akan menjadikan anak gua sang penakluk. Namanya Sang penakluk namanya siapa? Dalam bahasa Arab. Gua nggak ngerti. Al-Fatih. Al-Fatih. Lu kalau perang itu nggak bakal tahu siapa. Tahu panglima perang itu di apa? Konstantinopel. Pada abad keberapa itu? Lupa gua. Sekitar abad ke-15. Cakep tuh, sip. Kalau perempuan? Gua akan menamakan, nggak kepikiran punya anak perempuan. Nggak, tahu. Gua sebenernya pengen punya anak perempuan, tapi gua belum kepikiran namanya. Lu baru ngomong nih. Gua sih akan membawa nama belakang gua, Haditama. Berarti Al-Fatih Haditama. Ya, untuk cowok Al-Fatih Haditama. Kalau untuk perempuan, biarkan nanti calon istri gua yang menentukan namanya. Keluarga istri. Iya, itu gue lagi punya hak untuk menamakan. Yang harus semua punya hak. Yang penting nama belakang gua harus ada. Nama kebesaran itu Haditama. Keluarga Tama. Dia Haditama, gua Aftama. Kita dari keluarga Tama. Tapi bukan Tama Net TV. Itu mah bos, itu beda. Kali aja kita bisa diundang Net TV. Tama di sini Tama susah. Ya di bos. Kali aja bos dengar kita bisa diundang di acara Net TV kan keren. Iya. Programnya kan nggak host. Vincent Desta lewat. Tapi lu masih kaku. Hah? Lu masih kaku. Kan gue jarang disetrika. Makanya. Nah, gue punya tebak-tebakan nih ngomongin kaku. Apa? Di penutup. Lu tuh udah offset di pembahasan, udah jelas. Nutup. Apaan dulu? Kenapa lubang pantat itu keriput? Iya, dia lembab, di wilayah yang lembab. Enggak wilayah yang terkena sinar matahari. Udah. Ya, cacing hidup di wilayah yang lembab. Lu lihat konstruk cacing dah. Kisut kan? Iya. Tapi ini kenapa lubang pantat itu itu keriput? Ya udah hukum alam. Salah. Apa? Karena dicuci mulu, jarang disetrika. Lu setrika aja coba. Kan dicebok terus kan, tapi nggak perlu disetrika kan, makanya itu kisut. Oke teman-teman semua. Gua mau besok-besok materi kayak gini. Gua mau datang lagi ke apa yang dibahas. Justru itu karena kita nggak paripurna, membahas apa aja. Yang penting karena kan tadi ada edukasinya lah dikit-dikit. Karena puning gua ngurusin politik lagi berduka, sedangkan politik kayak gitu-gitu aja, nantilah pasti ada gonjang-ganjing politik. Pusing kan? Kan kita pengen naikin kelas, jadi kelas yang ada duit. Baju lu udah keren. Ini ngomongin politik terus Gua biar tekor sama kesohor. Kalau ngurusin politik terus mau urusan pengabdian. Tutup. Ya lu dong kali-kali. Ini orang mulai garing nih nonton video. Ikan hiu makan kopi. Ikan hiunya mampir ke warkop. Cakep. Ya itu ikan hiu mampir ke warkop buat ngopi. Kan lu bilang ikan hiu makan kopi, minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.